Oke, jadi rangkaian penguat ini sebenarnya itu yang jadi pokok pembahasan di materi setelah UTS ini. Jadi rangkaian penguat ini nanti ada dua bahasan. Pertama penggunaannya dengan menggunakan transistor, dan yang kedua adalah rangkaian penguat yang menggunakan op-amp. Ya. Nah, tapi rangkaian penguat yang menggunakan transistor itu merupakan rangkaian penguat basic. Jadi, basicnya rangkaian penguat itu menggunakan transistor sebelum ada op-amp. Op-amp mungkin yang lebih gampangnya itu menggunakan op-amp ya. Tapi yang simpelnya itu adalah menggunakan transistor, kira-kira gitu. Nah, sebelum masuk ke transistornya, definisi dari rangkaian penguat sendiri adalah nama juga penguat. Jadi adalah dia berfungsi untuk memperkuat sinyal input. Jadi sinyal input itu dikuatkan sepersekian kalinya itu sehingga didapatkan sinyal output yang besar. Atau biasanya ya, kalau di sistem telekomunikasi itu biasanya rangkaian-rangkaian penguat ini itu dipakai untuk menguatkan sinyal biasanya. Sinyal kenapa harus dikuatkan? Karena biasanya dalam proses transmisi sinyal dari pemancar ke penerima itu biasanya ada noise atau ada pengganggu. Pengganggu ini nanti akan berefek pada sinyal input yang dikirimkan. Biasanya dayanya jadi mengecil semacam itu. Sehingga eh, dengan menggunakan rangkaian penguat, sinyal input yang dikirimkan tadi itu bisa dikuatkan kembali, kira-kira gitu. Sehingga nanti di outputnya, harapannya sinyal inputnya akan sama dengan, sinyal outputnya akan sama dengan sinyal input. Itu ya, jadi perlu digarisbawahi kalau di sistem telekomunikasi ya, jadi sistem atau rangkaian telekomunikasi, rangkaian penguat ini memang kepake juga. Nggak hanya di telekomunikasi, di sistem yang lain pun akan sama, kira-kira gitu. Nah, konsep utamanya adalah menguatkan sinyal input. Yang dikuatkannya apa? Yang dikuatkannya sebenarnya ada 3 poin. Bisa menguatkan tegangan, bisa menguatkan arus, atau penguat daya. Penguat daya ini adalah yang sering dipakai biasanya. Nah, penguat tegangan ini untuk memperkuat amplitudo tegangan sinyal. Ini biasanya kalau di sistem telekomunikasi itu biasanya dipakai penguat tegangan dan penguat daya biasanya. Kemudian penguat arus, untuk memperkuat arus sinyal masukan nih biasanya kalau teman-teman yang listrik atau TKI gitu ya, kontrol, itu biasanya dia lebih banyak berkutat di penguat arus biasanya. Untuk yang telekomunikasi biasanya kalau nggak penguat daya itu adalah penguat tegangan. Ya, jadi ada 3 jenis penguat, ada penguat tegangan, penguat arus, dan penguat daya. Komponennya biasanya dalam rangkaian penguat itu komponennya yang pasti pasti ada ini ya, ada resistor, kapasitor, induktor, dan sumber tegangannya. Komponen tambahan lainnya itu ada 2 tambahan, bisa transistor, bisa juga op-amp. Digabungkan bisa. Jadi bisa pakai transistor juga ataupun digabung antara transistor dengan op-amp. Tapi rangkaian yang paling sederhana itu adalah penggunaannya menggunakan transistor. Transistor yang dipakai itu biasanya adalah transistor yang jenis BJT biasanya. Ya, teman-teman review lagi di materi transistor ya. Transistor BJT itu ada 3 terminal. Ada yang ingat 3 terminal itu apa aja? Basis, emitor, sama Kolektor. Nah, Sama kolektor. sama betul, kolektor. betul. Basis, emitor, dan kolektor. Jadi punya 3 elemen itu ya. Nah, nanti nanti si basis, kolektor, dan emitor itu akan menjadi jenis penguat terbiasa untuk setiap transistor nanti dengan karakteristik yang berbeda. Nanti kita lihat ya. Nah, prinsip penguat sendiri itu paling sederhana itu biasanya penguat yang menggunakan transistor. Ini kita bahas dulu yang transistor ya. Op-amp nanti. Kita bahas dulu yang transistor. Untuk yang transistor itu biasanya rangkaian penguat paling sederhana biasanya terdiri dari 1 buah transistor. Nah, pemasangannya di mana pemasangan transistor sebagai penguat itu ada yang disebut dengan common emitter, ada yang disebut dengan common collector, ada juga yang disebut dengan common base. Nah, ini sebenarnya udah pernah kita sebut di materi transistor yang sebelum UTS ya. Nah, common emitter, common base, dan common collector ini sebenarnya itu adalah jenis penguat yang dipakai dengan menggunakan transistor tadi. Jadi
rangkaian penguat yang menggunakan transistor itu dibagi ada 3 jenis. Jenisnya yang pertama adalah common emitter, common collector, dan common base. Nah, itu yang kemarin bukan minggu kemarin ya, sebelum UTS yang kita bahas, yaitu itu adalah sebenarnya adalah bentuk rangkaian penguat di mana menggunakan transistor tadi. Jadi ada 3 ya. Nah, karakteristiknya tentunya berbeda ya, common emitter, common collector, sama common base. Nah, biasanya penggunaannya juga berbeda. Yang paling sering dipakai itu biasanya ya, biasanya yang umum itu adalah yang common emitter atau common emitter. Kenapa common emitter yang paling sering dipakai? Dia bisa menguatkan gain hingga tegangan tinggi. Bisa untuk dia fase terbalik, kemudian nah ini penguat umum. Jadi memang common emitter yang lebih sering dipakai konfigurasinya untuk sebagai rangkaian penguat secara umum. Nah, beda kayak common collector. Kalau common collector biasanya bukan jarang, bisa dipakai untuk rangkaian penguat, tapi dia lebih sering dipakai sebagai buffer. Buffer tuh filter ya, bisa dipakai sebagai filter. Kemudian ada lagi common base. Nah, ini penguatan arusnya kecil. Jadi biasanya untuk frekuensi-frekuensi tinggi, khususnya yang di sistem telekomunikasi, misalnya rangkaian-rangkaian penguat sistem telekomunikasi, khususnya misalnya dengan frekuensi tinggi, bergiga-giga misalnya ya, contoh saja, itu biasanya rangkaian penguatnya itu kalau yang berbasis transistor, itu transistor yang jenis yang common base. Kenapa? Karena biasanya penguatan arusnya dia lebih kecil. Ya, kan tadi ada penguatan tegangan, penguatan arus, sama penguatan daya. Biasanya penguatan tegangan itu akan berbanding lurus dengan penguatan daya, tapi berbanding terbalik dengan penguatan arus. Ya, biasanya. Makanya kalau penguatan arusnya kecil, itu biasanya memang untuk frekuensi tinggi. Gitu. Karena dia nggak bermain arus di situ, gitu ya. Nah, masing-masing mempunyai pola karakteristik yang berbeda. Perbandingan antara ketiga pola tersebut nanti di tabelnya ya, nanti bisa perbandingan ininya nih, penggunaan impedansi, kemudian penguatannya dia berapa banyak dan lain-lain. Dan yang memang umumnya dipakai itu adalah tadi common emitter. Nah, ini lihat di sini. Di sini ada nilai 1. Berarti maksudnya adalah penguatan penguatan tegangan pada kolektor bersama itu common kolektor ya. Common kolektor, penguatan tegangannya dia nggak optimal. Sedangkan di basis, common base, itu penguatan arusnya yang tidak optimal. Nah, yang dua-duanya optimal itu adalah common emitter. Itu kenapa common emitter sering dipakai untuk rangkaian penguat. Gitu. Jadi kalau yang satu hanya salah satu, kalau yang common emitter itu bisa untuk penguatan tegangan, arus, daya. Kira-kira seperti itu. Nah, biasanya impedansi masukan yang dipakainya atau impedansi yang dipakai untuk outputnya biasanya angkanya segini. Jadi kalau teman-teman merangkai rangkaian penguat, itu biasanya komponen impedansinya yang dipakai segini gitu. Biasanya ya. Kalaupun nggak ada ya biasanya menyesuaikan. Nggak jauh dari angka ini biasanya. Nah, di materi transistor yang sebelumnya, ini kita sebenarnya saya udah pernah ngasih lihat ya bentuk common base, common collector, sama common emitter. Nanti mungkin bisa dilihat lagi ya. Ini saya cantumin juga nanti di PPT-nya. Nah, jadi kira-kira gambarannya itu transistor BJT, di mana transistor BJT ini dihubungkan dengan tegangan, dengan ground. Nanti outputnya di mananya, kira-kira gitu. Di emitternya, di kolektornya, atau base-nya, kira-kira gitu. Nah, base, kolektor, dan emitter itu disebut dengan penguat common base, common collector, common emitter. Itu sebenarnya kata kunci dari rangkaian itu biasanya si base yang namanya muncul ini biasanya dalam sistem rangkaian dia dipasang eh ke ground biasanya. Ya, ini kan base nih, ini kolektor, ini emitter. Jadi biasanya yang namanya muncul, jadi kayak common base berarti si basisnya yang terhubung dengan apa tadi, dengan groundnya, yang lainnya terhubung dengan output atau terhubung dengan inputnya, tinggal menyesuaikan. Nah, karakteristiknya seperti apa? Nah, ini contoh saja ya, ini contoh rangkaian. Nah, ini bisa jadi common base, bisa jadi common emitter ya, tergantung ininya, tanda panahnya. Nah, ini emitternya yang tanda panahnya.
Ya, berarti common emitter ya. Nah, kita bahas penguat common base dulu. Nah, ini gambaran penguat common base tadi. Ini contoh rangkaiannya bentuk seperti ini. Nah, untuk bisa membedakan rangkaian ini ya tadi ya, rangkaian ini masuk dalam jenis penguat common base, common emitter, atau common collector, itu bisa teman-teman lihat rangkaiannya itu lihat terminal mana yang terhubung atau apa dipasangkan dengan ground biasanya. Jadi kalau kayak common base nih, common base berarti bisa jadi basisnya yang terhubung ke ground. Kalau common emitter berarti emitternya yang terhubung ke ground. Kalau common collector berarti kolektornya yang terhubung ke ground gitu biasanya ya. Jadi untuk membantu teman-teman tinggal menyesuaikan bentuk si ininya apa input dan outputnya gitu. Jadi itu buat membantu teman-teman. Oh, di sini penguat common base adalah penguat yang kasih kaki basis transistor di ground kan. Nah, kan di sini ya. Inputnya itu ada di emitter, outputnya ada di kaki kolektor. Penguat bisa sebagai penguat tegangan. Ya, kalau kita tadi lihat tabel. Nah, ini. Common base itu dia bisa dipakai, tapi bisa dipakai untuk penguat tegangan saja. Kalau common collector itu bisa dipakai hanya untuk penguat arus. Sorry, penguat kalau common base, penguat tegangan dan penguat daya. Kalau common collector itu penguat tegangan, sorry, penguat arus dan penguat daya. Tapi kalau common emitter itu bisa ketiganya, gitu ya. Tapi lebih terkenalnya adalah penguat tegangan kalau basis. Makanya kalau di sini penguat common base itu fungsinya untuk atau karakternya adalah sebagai penguat tegangan. Jadi kalau teman-teman ingin menguatin tegangan ya sebenarnya pakainya common base, kira-kira gitu. Nanti karakternya sama sifat rangkaiannya bisa teman-teman baca dan pelajari ya. Nah, ini analisis rangkaiannya ya. Ini belum semua saya masukin ya. Ini contoh saja analisis rangkaian. Bagaimana analisis rangkaian pada common base? Ya, common base seperti ini. Nah, nah ini ada penguatan tegangan tanpa C3. Nah, tanpa ini, jadi kalau tanpa ini ngitungnya gimana? Ini belum ya. Ini baru saya analisis saja. Nanti kita coba pakai latihan soal. Kemudian selanjutnya ada penguat common emitter. Nah, common emitter berarti yang terhubung ke ground itu adalah kaki emitter. Inputnya ke basis, outputnya ke kolektor. Ya. Kemudian pada rangkaian emitter, di ground kan ini yang input adalah basis ini udah tadi ya. Ini sifat dan rangkaiannya. Nah, kalau common kolektor, penguat kakinya adalah di kaki kolektor. Nah, yang perlu teman-teman ingat itu bagaimana inputnya itu di kaki mana itu harus ingat ya. Input sama outputnya itu di kaki mana. Jadi yang perlu teman-teman ingat itu adalah yang kalau basis tadi gampang ya, basis saya gampang. Yang di ground kan itu gampang ngeliat namanya aja. Kalau yang di ground kan di rangkaian itu berarti kalau common base berarti basisnya. Tinggal PR-nya adalah eh, yang input mana, yang output mana gitu kira-kira gitu. Tinggal jangan sampai tertukar mana yang input, mana yang outputnya gitu. Itu yang harus teman-teman ingat ya. Satu lagi adalah penguat common kolektor ya. Penguat common kolektor. Tadi kolektor kakinya. Nah, ini disebut dengan tegangan penguat, sorry, bukan penguat tegangan, penguat ini ya. Kalau kolektor penguat arus. Kalau tadi si basis itu adalah penguat tegangan, si kolektor adalah penguat arus. Ini karakternya. Nah, ini perbandingannya. Jadi tergantung tergantung dari bagaimana kebutuhannya. Kalau ditanya misalnya secara kebutuhannya masih belum terprediksi, rangkaian penguat mana yang bisa kita pakai? Yang bisa kita pakai adalah yang common emitter. Ini yang paling basic banget. Kalau misalnya hanya penguat tegangan saja, itu adalah common base. Common base ya ini untuk penguat tegangan. Kalau penguat arus, sorry, penguat arus itu biasanya hanya yang ini common kolektor saja. Tapi untuk ketiganya itu bisa menggunakan common emitter. Nah, ini penguatan daya di tegangan. Nah, ini ada karakteristik masing-masing memang. Tapi kalau misalnya secara kebutuhan cuman ada satu, cuman bisa pakai satu transistor,
yang direkomendasikan adalah common emitter. Tapi kalau ternyata tiga-tiganya bisa dipakai, nah ini ada ininya ya, kalau tegangan itu adalah common base, kalau yang arus itu adalah yang common collector, kalau yang daya itu adalah yang common emitter. Walaupun ketiganya ini tetap bisa dipakai sebenarnya ya. Ini adalah skala prioritasnya. Teman-teman mau bikin rangkaian penguat apa nih misalnya? Nah, itu tergantung dari ininya apa komposisinya kira-kira gitu. Nah, ini sebenarnya ada contoh soalnya, cuman belum selesai saya ini ya. Nanti mungkin minggu depan kita akan coba belajar latihan soal. Sementara untuk minggu ini atau pertemuan hari ini kita pahami dulu apa bedanya common base, common emitter, sama common collector. Baik dari sisi gambar rangkaiannya, base-nya, dan perbedaannya. Jadi minimal teman-teman paham mana yang kita pakai untuk menguatkan tegangan, mana yang dipakai untuk menguatkan arus, mana yang dipakai untuk menguatkan daya. Di situ teman-teman sudah bisa membedakan rangkaian penguat transistor mana yang kira-kira bisa teman-teman pakai, kira-kira gitu ya. Kemudian ini ada contoh-contoh soalnya. Nah, penguatan transistor itu sebenarnya bekerja berdasarkan titik kerja namanya. Makanya ada kelas-kelasnya. Ada penguat kelas A, ada penguat kelas B, dan ada penguat kelas C. Nah, bedanya apa? Bedanya dari sisi gambar rangkaiannya biasanya. Nah, nanti ini bisa dicoba pakai soalnya, karena kita harus melihat hasil angkanya biasanya. Kalau kalau misalnya hasilnya seperti ini, dia akan masuk dalam penguat kelas A. Biasanya itu ada batasannya. Kalau penguat kelas A itu biasanya di rank berapa berapa, penguat kelas B berapa berapa, penguat kelas C itu berapa berapa. Nanti kita coba pakai latihan soal ya. Jadi untuk minggu ini, temuan hari ini sebenarnya sebentar aja sebenarnya. Saya hanya menyampaikan terkait eh, rangkaian penguat dengan transistor itu jenisnya ada apa aja ya. Tadi jenisnya ada ada apa aja tadi Lisman? Lisman suara saya terdengar? Oke,